Apabila engkau ingin mengetahui perbedaan antara khatar baik, geritik hati yang baik, dengan khatar jelek, geritik hati yang jahat, hendaknya engkau mengukurnya dengan salah satu dari 4 ukuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pasal pertama, para ulama kita telah berkata, apabila engkau ingin mengetahui perbedaan antara khatar baik, geritik hati yang baik, dengan khatar jelek, geritik hati yang jahat, hendaknya engkau mengukurnya dengan salah satu dari 4 ukuran. Niscaya akan kelihatanlah keadaan khatar itu bagimu. Apakah ini jahat, apakah ini baik, apakah dari Allah, dari syaitan. Jadi 4 ada alat untuk mengetahui geritik hati itu apakah baik atau kada. Pertama kali gerak hati di hati Anda itu hendaknya disudurkan, dibandingkan, disandingkan kepada hukum agama. Jadi kalau hati kita ada hendak sesuatu, maka sesuatu itu kita ukur dengan hukum agama. Bagaimana pendapat agama tentang geritik hati ini? Kalau jenisnya cocok dengan laku agama, sesuai dengan aturan agama, artinya dibolehkan saja menurut agama, maka khatar itu baik. Misalnya ada geritik hati hendak belajar, ada geritik hati hendak mengamalkan satu amalan, ada geritik hati untuk melakukan satu ibadah. Nah, itu jelas sudah geritik hati itu baik karena sesuai dengan agama. Jika tidak cocok dengan jenis laku agama, jika geritik hati itu kada sesuai lawan hukum agama, keterangannya sebab rukhsah keringanan atau syubhat tidak jelas hukumnya, maka khatar itu jelek. Artinya geritik hati ini hendak mengambil keringanan, atau geritik hati ini belum jelas hukumnya boleh atau kada, nah maka geritik itu jelek, kada baik artinya. Nah ini memerlukan ilmu. Artinya mun orang kada luas pengetahuan agama, kada kau menggunakan ukuran ini. Kenapa kada kau menggunakan? Karena ukurannya ilmu, hukum. Jadi kalau geritik hati misalnya hendak berbuat ini, apa hukumnya dahulu agama menyatakan perbuatan itu boleh atau kada, keringanan atau subhat. Menjadi perlu ilmu.
Nah, ini dipakai ukuran yang jadi untuk orang-orang yang sudah mempunyai ilmu agama yang cukup. Jadi kalau tersirat di dalam hati kita untuk melakukan sesuatu, apakah sesuatu itu sesuai agama atau kada, situlah mengetahui buruk baiknya itu geritik hati tadi. Apabila dengan ukuran ini belum bisa jelas hukumnya, artinya ilmunya kada cukup, nya kada tahu nang digeritikakan hati ini perkara nang boleh kah, perkara nang kada kah, perkara nang subhat kah, perkara apanya kada tahu. Atau inya punya ilmu tapi nya belum jelas lagi hukumnya apa. Nah, hendaknya Anda sudurkan kepada panutan orang-orang saleh. Kalau di antara orang-orang saleh melakukan apa yang menjadi tuntutan khatar itu, maka khatar itu khatar baik. Sebaliknya, jika yang melakukan tuntutan khatar itu orang jahat, maka khatar itu khatar jelek. Pokoknya dalam hatinya ada tergeritik hendak memakai pakaian ini. Hukumnya apa memakai pakaian itu dulu? Inya kada berilmu, lo kada tahu. Cari orang salih ada kan memakai nangka itu pakaian. Belinya ada orang salihin memakai pakaian jam itu, oh berarti baik aja geritik hati ini. Bila orang salihin kada memakai pakaian nangka itu, nang ada orang-orang jahat, periman-periman nang memakai nangka itu, oh berarti geritik hatiku ini kada baik ngarannya. Nah, itu ukuran yang kedua di situ. Manakala dengan ukuran ini pun belum bisa jelas. Ukuran yang pertama ilmunya kada ada. Ukuran yang kedua ngalih mencari orang saleh. Misalnya di kampung tuh pindah ada salihnya orang. Nah, siapa nang dicontoh, siapa nang ditiru, siapa nang kawa diulah standar kada ada. Hendaklah Anda sudurkan kepada nafsu dan kesenangannya nafsu tadi. Perhatikan, jika nafsu engkau mengerjakan lantaran watak nafsu itu sendiri, bukan karena takut kepada Allah, maka khatar itu khatar baik. Kalau nafsu senang kepada khatar ini karena wataknya bukannya demi mengharapkan rahmat Allah, maka khatar itu khatar jelek. Geritik hati hendak memakai pakaian ini, ilmunya kada ada, boleh kadanya makain itu. Orang salihin kada tahu namanya nang salih, namanya nang kada. Kembalikan kepada nafsu kita. Kapingin kada nafsu makain itu. Bila kapingin berarti kada baik geritik hati tadi. Bila nafsu kita kada kapingin, nah berarti geritik hati itu baik. Karena itu wataknya nafsu. Sebab nafsu itu selalu mengajak berbuat jelek, sama sekali tidak suka kepada kebaikan. Dengan menggunakan salah satu ukuran tersebut di atas, apabila Anda mau merenungkan dan memusatkan perhatian, niscaya akan jelas mana khatar yang baik dan mana khatar yang jelek. Semoga Allah memberikan petunjuk dengan anugerahnya. Allah adalah zat yang maha pemurah kepada hambanya. Nah, jadi di sini disebutkan pengarang tadi ada 4 ukuran. Pertama ukurannya adalah ilmu.
hukum. Kita bergeritik hendak A, kita periksa dahulu hukum agama, A itu boleh atau kada. Kalau boleh berarti geritik tadi baik saja. Kalau hukum agama mengatakan A atau kada boleh, berarti geritiknya jelek. Yang kedua, orang saleh geritik hati hendak melakukan A. Menurut hukum agama kayak apaan itu kada tahu, karena kita kada berilmu. Lihatnya orang saleh, ada kada yang menggunakan memakai A itu. Bila banyak saja orang saleh memakai A itu, berarti geritik hati tadi baik. Nah, ukuran yang ketiga, nafsu. Ukurannya orang saleh kada didapat, cari nafsu kita kepingin kada. Bila nafsu kepingin, berarti geritik tadi kada baik. Bila nafsu kada suka, berarti geritik itu adalah baik. Nah, 3 aja Sidin menyebutkan di sini. Mana sebutingnya? Tadi 4 di Sidin. Apabila engkau ingin mengetahui perbedaan antara khatar baik dengan khatar jelek, hendaknya engkau mengukur yang salah satu dari 4 ukuran. Nah, Sidin menyebutkan di sini cuma 3 tadi. Kembalikan kepada hukum, kembalikan kepada perilaku orang saleh, ketiga kembalikan kepada nafsu. Pasal kedua, para ulama kita telah berkata, apabila engkau ingin membedakan antara khatar jelek yang datang dari syaitan dan yang datang dari hawa nafsu serta yang datang dari Allah pada permulaan, maka perhatikanlah khatar itu dari 3 segi. Ini geritik hati hendak berbuat maksiat. Dalam hati ini Anda bergeritik, isukin aku hendak ini hendak melakukan maksiat. Nah, geritik hati. Geritik hati ini dari mana datangnya? Apa dari Allah? Apa dari syaitan? Apa dari nafsu? Nah, perlunya kita mengetahui ini supaya bisa menolaknya. Karena kalau geritik hati dari syaitan, jam ini cara menolaknya. Kalau geritik hati dari nafsu, lain lagi cara menolaknya. Geritik hati dari Allah, lain lagi obatnya. Nah, jadi kita perlu mengetahui, bila hendak berbuat maksiat ada dalam hati terlintas, nah, siapa nih? Nafsu kah? Syaitan kah? Atau memang dari Allah? Karena dari Allah langsung mau juga geritik jahat, geritik maksiat itu. Pertama, jika engkau dapati khatar itu kokoh dan tetap pada satu keadaan, teranglah bahwa khatar itu dari Allah atau dari kesenangan nafsu. Nah, misalnya geritik hati ini hendak minum arak, hendak melakukan riba, geritik hati ini, dan itu kokoh, kada berubah geritik hati itu tetap. Nah, maka geritik hati ini dari Allah atau hawa nafsu. Kalau khatar itu senantiasa bergulak dan berubah-ubah, maka khatar itu dari syaitan. Umpamanya kita ada keperluan hendak menukar sesuatu, anggaplah umpamanya kendaraan, hendak menukar itu, duitnya kan ada, nampaknya ditukarakannya kan ada duitnya, tapi geritik hati hendak menukar sepeda motor. Lalu mencari duit menukar sepeda motor, geritik hati itu kada salah, itu boleh-boleh aja nih, itu bukan geritik yang jahat kada. Cuma timbul kan duitnya di mana? Ada duit. Lalu timbul geritik hati,
Itu duitnya mencuntan di mana? Mencuntan di manakah duitnya? Dan geritik hati hendak mencuntan ini kada berubah-ubah kokoh. Pokoknya mencuntan tuh bang, ada jalan lain. Nah maka geritik hati ini dari Allah atau nafsu. Yang kedua, geritik hatinya umpamanya duitnya kayak mencari nukar kendaraan itu mencuntan. Nah, menjadi hati ini geritik. Menikam kada mencuntan, menipu orang kah? Menikam kada menipu orang, nikam berhutang duit yang berbunga kah? Macam-macam geritik hati, cuma nang maksiat semuaan berubah-ubah, mencuntan kah, menipu orang kah? Nah itu berarti menunjukkan dari syaitan. Dari syaitannya berubah-ubah geritik hati itu, cuma putarannya tetap dalam lingkaran maksiat semua. Sebagian orang saleh berkata, perumpamaan hawa nafsu itu bagaikan macan tutul. Kalau sudah menyerang, tidak mau mundur bila tidak ditubruk dengan keras atau digempur habis-habisan. Atau bagaikan orang khariji, pemberontak yang berperang demi membela pendapatnya mengenai agama, tidak mau mundur sebelum terbunuh. Jadi nafsu ini itu aja digeritikannya dalam hati, kada akan hilang, terus ada timbul geritik yang semacam itu sampai kita lakukan atau kita matikan. Pokoknya geritik hati ya, nafsu wae punikam tu kada kabulakan titik. Diputus macam itu sama sekali, hanyarnya mau ampe, atau takabul ampunnya hanyar mau ampe. Amun diobati jalan lain kada kawa. Sedangkan syaitan itu seperti serigala. Jika Anda mengusirnya dari satu arah, ia akan masuk dari arah lain. Mencuntan ya syaitan, bah, dia kita mencuntan ngalih, pengapurang, habisan. Menipu barang ya syaitan, menipu jangan juga ini aja kita jangan. Menggawi riba barang ya syaitan, macam-macam kita di jalan dimasukinya. Nah itu syaitan. Kalau kita tantang di sini, nya masuk jalan lain. Nah lain lawan nafsu tadi. Yang kedua, apabila khatar geritik hati itu muncul setelah Anda melakukan dosa, maka khatar itu merupakan penghinaan dan siksa dari Allah Ta'ala lantaran buruknya dosa yang Anda perbuat. Kalau kita melakukan satu dosa, timbul di hati ada pulang hendak berbuat dosa, nah itu dari Allah sebagai penghinaan kepada diri kita dan penyiksaan kepada diri kita. Orang minum arak umpamanya, minum arak itu sudah dosa besar, timbul geritik di hatinya, kami juga mencuntan, nah itu dari Allah tuh. Kami juga berzina, itu dari Allah. Kenapa? Karena Allah marah dengan orang ini melakukan dosa, lalu terjerumus orang ke dalam lembah yang hina. Allah Ta'ala berfirman, kalla barrana ala qulubihim makanu yaksibun. Artinya sekali-kali tidaklah demikian, bahkan telah berkarat pada hati mereka oleh sebab apa yang telah mereka perbuat. Nah dosa-dosa yang kita lakukan kalau kada diiringi dengan tobat, maka dosa tadi akan menumpuk dan berkarat. Kayak cermin hati yang kayak cermin terkena kotoran, ada jadi masalah, mau kita lakas menyapuinya mencilang pulang. Nah kayak itu hati kita berbuat dosa, kita tobat bersih pulang. Yang berat itu adalah cermin itu karena kotoran dilihatakan,
Kena karena kotoran pulang dilihatkan. Akhirnya apa? Kotorannya menyatu dengan cermin bakarat. Nah itu kata kau lagi dibuangi. Guruku Imam Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah berkata, ujar Imam Ghazali, demikianlah buruknya dosa. Dosa itu bisa mendatangkan kekerasan hati. Semula hanya khatar. Nah, kita berbuat satu dosa, kita kada tobat, datang kena garitik hati nak berbuat dosa macam-macam. Bila digawi, kemudian mendatangkan kekerasan hati dan akhirnya berkarat. Mengenai dosa itu Tuhan kada jadi masalah kalau kita tobat. Nang berat itu nang kada saling tobatan. Nah, akhirnya hati tadi bakarat lalu menimbulkan geritik-geritik nang selalu kada baik. Adalah amalan supaya terhindar daripada dosa, kada ada. Sebagian ulama berpendapat kita kada boleh minta lawan Tuhan supaya terpelihara daripada dosa. Misalnya Allahumma asimni minaz dzunub, ya Allah peliharakan aku daripada dosa. Kada boleh itu minta menurut sebagian ulama. Karena yang kita minta itu mustahil. Yang kita minta itu adalah ampunnya nabi-nabi. Yang maksum dari dosa, terpelihara dari dosa itu nabi-nabi aja. Ada kita ini disuruh minta apa? Minta pengampunan dosa. Ayo berbuat dosa cuma lah kasih tobat. Itu maksudnya. Kalau kita menghindar daripada dosa, manusia biasa kada kawa lepas daripada dosa. Cuma tergantung ada yang besar, ada yang kecil, yang wani menggawinya. Nah, bagi mereka yang berilmu, mereka yang disayangi Allah, mereka cepat kembali, cepat tobat begitu melakukan satu dosa. Syekh Junaid Al-Baghdadi pernah ditanya oleh seseorang muridnya, "Wahai Syekh Junaid Baghdadi, maulah orang wali itu melakukan zina?" Nah, Junaid Baghdadi mau, lain nabi. Mau orang wali itu melakukan dosa, mau aja orang wali itu berzina. Cumanya mereka itu melakukan perbuatan tadi sekali, karena mereka kadang mau tercabur dua kali dalam lubang yang sama. Itu orang beriman jam itu. Yang kedua, nyelakas tobat, nyelakas kembali kepada Allah. Nang kada baik, nang Allah tuh kada suka kita berbuat dosa, kada tobat-tobat, kada minta ampun, sehingga Allah marah. Nah, lalu dalam hati kita timbul aja hendak berbuat nang kada baik, akibat dosa nang dahulu itu memancing. Dosa dahulu itu. Nah, jika khatar ini di permulaan bukan sesudah berbuat dosa, kita asal kada melakukan dosa, nah kan bersembahyang lagi tadi. Bersembahyang timbul ada geritik hati hendak maksiat. Nah, maka kebanyakan khatar itu dari syaitan. Khatar itu dari syaitan. Karena khatar itu mulanya mengajak kepada kejelikan dan kesesatan pada keadaan yang bagaimanapun. Syaitan ini mengajak kita dalam keadaan apapun, dalam sembahyang gen mau hati bergeritik hendak maksiat, itu dari syaitan sudah jelas. Yang ketiga, apabila khatar tidak dapat lunak dan tidak menjadi sedikit serta tidak bisa hilang dengan zikrullah ta'ala, maka khatar itu dari hawa nafsu. Dalam hati kita hendak melakukan maksiat, dan kita imbas sembahyang. Nah, berarti menunjukkan khatar ini bukan dari Allah dulu. Jangan imbah maksiat
timbul geritik hati hendak maksiat pulang, nah itu bisa dari Allah sebagai penghinaan diri kita. Ini kada kita kada imbah maksiat, kada imbah melakukan maksiat, timbul di hati ada geritik hendak maksiat. Kalau itu kita bawa berzikir, bawa baca salawat, baca istighfar, tetap aja ada hatar geritik maksiat itu. Nah, maka itu bukan dari syaitan, itu dari hawa nafsu ngarannya geritik hati itu. Kalau geritik hati kita timbul hendak maksiat, kita baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, hilang. Nah, berarti itu dari syaitan. Kalau kada hilang, dari hawa nafsu. Kalau khatar itu dapat melunak dan berkurang sebab zikrullah, maka khatar itu dari syaitan, sebagaimana disebutkan dalam tafsir dari firman Allah Ta'ala, min syarril waswasil khannas. Artinya aku berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan yang suka mengganggu, lagi pula suka mundur. Jadi kita berzikir mundur syaitan. Makanya orang sembahyang disuruh azan. Ini mendengar azan tuh buka syaitan. Tonton azan datang pulangnya. Nah, suruh kamat kita. Tonton kamatnya buka jauh. Tonton kamat berparak pulang lawan kita. Nah, jadi syaitan itu mundur maju. Makanya khannas, min syarril waswasil khannas. Syaitan itu bertinggir di hati anak keturunan Adam, manakala anak keturunan Adam itu berzikir kepada Allah Ta'ala, maka syaitan mundur. Jika anak keturunan Adam lupa, syaitan kembali mengganggu. Pasal ketiga, apabila Anda ingin membedakan antara khatar baik dari Allah ataukah dari malaikat mulhim, maka hendaklah Anda memperhatikan hal itu dari 3 segi. 1. Hendaknya Anda memperhatikan jika khatar itu kuat dan kukuh, teranglah khatar itu dari Allah Ta'ala. Kita hendak melakukan sembahyang duha umpamanya, geritik hati ini kukuh, anak sembahyang duha ini kada berubah-ubah. Sembahyang duha itu apa tujuannya? Nah, ini dari Allah. Tetapi kalau khatar itu mundar-mandir, maka khatar tersebut dari malaikat mulhim. Terkadang ada hendak sembahyang duha, terkadang hilang. Terkadang ada pikiran hendak sembahyang sunat wudu, terkadang hilang. Terkadang ada pikiran hendak sembahyang hajat, terkadang hilang. Berubah-ubah, tapi di dalam lingkaran kebaikan. Nah, maka khatar tersebut dari malaikat mulhim ngarannya. Karena malaikat mulhim itu kedudukannya seperti penasihat, sedangkan ia masuk dari segala arah dan menyodorkan petuah baik kepada Anda karena mengharap perkenan dan kesenangan Anda terhadap kebaikan. 1, itu caranya membedakan geritik hati kebaikan ini dari Allah atau dari malaikat. Kita pandang kuatnya tekanan dan lemahnya. Bila kuat tekanannya kepada sesuatu perbuatan taat, dari Allah berarti. Bila kada kuat dan berpindah-pindah, dari malaikat. Yang kedua, apabila khatar itu sesudah ijtihad dan taat Anda, kita habis membaca zikrullah, kita habis membaca Al-Quran, kita habis membaca salawat, timbul geritik hati hendak melakukan sesuatu kebaikan. Misalnya kita membaca zikir 1000, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niat membaca 1000 aja. Niat dari awal hendak membaca la ilaha illallah 1000. Baca tuntung 1000. Timbul di hati. Jika salawat pulang sedikit dibaca. Nah, di hati nih, jika tambahi salawat lagi. Nah, itu dari Allah tuh. Itu dari Allah. Kenapa? Karena imbah kita zikir, imbah kita taat, timbul geritik hati. Jangan baca salawat.
Nah, itu dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya orang-orang yang berjuang melawan nafsu karena mencari keridhaanku, tentu aku menunjuki jalanku kepada mereka. Walladzina tadaw zadahum huda. Artinya orang-orang yang memperoleh petunjuk itu akan ditambahi petunjuk oleh Allah. Kalau khatar itu datang permulaan, maka khatar itu menurut kebiasaan adalah dari malaikat. Kalau khatar itu datang pada permulaan, misal kita kadada imbah berbuat taat, kadada imbah berbuat maksiat, imbah makan untuk makan hati hendak jangan baca Quran sedikit. Nah, itu dari malaikat yang menyarankan kepada kita. Jadi kalau kita imbah taat hendak pulang, itu dari Allah. Sebagian ulama ada mengatakan bahwa amal ibadah yang kita lakukan, apakah itu diterima di sisi Allah atau terhenti, diterima kada, ditolak kada, atau ditolak. Nah, kita misalnya sembahyang kita ini bisa ditolak Allah, bisa terhenti, menunggu langkah-langkah berikutnya, terhenti, diterima kada, ditolak kada. Ibarat kita mau unjuk map tuh ke pimpinan, dibuka sidin kada, diserahkan, dibulikakan sidin kada. Nah, ada yang ditolak. Nah, jadi orang mau unjuk surat langsung bulikakan suratnya. Nah, saya pun unjuk surat, dibuka sidin, dibaca sidin. Nah, ada yang unjuk surat, anasin des meja, dibuka kada, dibulikakan kada. Nah, kayak itu juga amal ibadah kita. Mengetahuinya apabila kita melakukan ibadah, misalnya kita membaca, kita bisa berzikir 1000 sehari, atau kita tahajud di malam hari, tahajud malam ini, malam esok kulir tahajud, kulir barat tahajud, malam esoknya parah. Ini satu alamat bahwa tahajud yang dahulu itu ditolak Allah. Kita berzikir hari ini 1000, esok parah. Nah, itu satu alamat bahwa zikir nang semalam itu Allah kada berkenan. Sebabnya apa? Kalau orang yang diterima Allah itu ibadahnya, diterima Allah ibadah itu selalu istiqamah, selalu mudawamah, bahkan semakin bergairah, semakin nyaman, atau semakin bertambah. Itu Al-Quran mengatakan walladzina tadaw zadahum huda. Kan tadi orang-orang yang memperoleh petunjuk itu akan ditambahi petunjuk oleh Allah. Kita berzikir hari ini 1000, esok 1000 lebih bergairah lagi, esoknya lebih nyaman lagi. Selalu ada pertambahan kenyamanan zikir atau pertambahan jumlahnya. Ini menunjukkan bahwa zikir-zikir dahulu itu diterima oleh Allah. Yang ketiga, kita membaca zikir 1000 hari ini, esok tetap 1000, hati kayak semalam aja, benyaman kada, bertambah kada, berkurang kada. Esoknya berzikir ya kayak itu pulang, kada ada pertambahan semangat, kada ada merasa kelezatan, apalagi menambah zikirnya kada juga 1000 tuh bang. Nah, ini pertanda bahwa zikir-zikir dahulu itu masih tawakuf, masih belum lagi diterima Allah, belum ditolak pun kada. Ini masih menunggu langkah kita berikutnya.
Bila berikutnya kita dapat hidayah dari Allah, kita bisa semua sekaligus diterima oleh Allah, sekaligus. Nah, bila sampai seterusnya itu ada hal-hal yang memang kelakuan kita kurang bagus, akhlak kita kada baik, bisa dihapus, ditolak oleh Allah kesemuanya. Nah, jadi itu tanda-tandanya, alamat-alamatnya. Kalau kita mengetahui, kita baca Quran hari ini sahjus atau 3 lembar umpamanya, baca 3 lembar, apakah diterima Allah atau kada 3 lembar yang baca, lihat kena isuk. Bila kita baca pulang kena 3 lembar tambah nyaman, nah batin semalam itu ada harapan diterima Allah. Isuknya baca pulang 3 lembar lebih nyaman lagi, bahkan 3,5 lembar umpamanya, nah berarti menunjukkan yang semalamnya diterima pulang oleh Allah. Jadi setiap kali kita imba berbuat taat, ada geritik hati pulang untuk berbuat taat, itu tandanya Allah memuliakan kita, tandanya Allah sayang kepada kita. Yang ketiga, kalau khatar itu ada hubungannya dengan i'tikad dan amal-amal batin, maka khatar itu dari Allah. Ini ada geritik hati, tapi untuk perkara-perkara batin. Ada geritik hati, misal ikam jaka hati itu berisihi lagi, hati ikam itu hendaknya dilatih lagi, nah itu urusan batin ngarannya, itu biasanya dari Allah. Jika berkaitan dengan amal-amal zahir, maka khatar tersebut dari malaikat mulhim, itu biasanya, karena malaikat mulhim itu tidak mengetahui apa yang ada di hati manusia menurut pendapat sebagian ulama. Adapun khatar baik yang datang dari syaitan, syaitan mau juga nyuruh kita berbuat baiknya. Nah, kisah kita malam tadi, syaitan menyuruh kita wara, padahal kebanyakan dosanya jadinya. Adapun khatar baik yang datang dari syaitan adalah karena hendak menarik kepada perbuatan jelek, supaya anak keturunan Adam semakin banyak kejelekannya. Jadi itu sudah jelas kalau kita ada geritik hati nih, hendak melakukan satu ibadah nang sunat, tapi banyak benar bahayanya. Ini bisa haram, bisa haram, bisa haram. Nah itu sudah dari syaitan sudah. Syaitan menggerakkan kita untuk sunat, menggawe yang sunat. Tapi bila kita kada waspada, bila kita kurang ilmu, bisa keharam karena jadinya. Nah, itu dari syaitan, hendak mencoba menjebak kita dengan perbuatan sunat agar kita jatuh dalam perbuatan dosa yang besar, seperti bersikap wara malam tadi. Nah, itu. Nah, selanjutnya guruku Abu Bakar Al-Warraq berkata, حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه سيدنا محمد وآله وسلم.